Bab 351. Di mata Xiang Shaoyun, para bandit ini hanyalah gerombolan yang tidak terorganisir. Meskipun baru sebentar, ia telah membunuh sebagian besar dari mereka. Penduduk desa juga telah membunuh beberapa bandit, dan iblis menengah yang menjadi tunggangan para bandit semuanya diburu seperti binatang. Adapun kedua pemimpin bandit itu, mereka berdua dikalahkan oleh Xia Liuhui. Meskipun kedua pemimpin itu adalah kultivator alam transformasi, kemampuan bertarung mereka tetap tidak sebanding dengannya. Satu-satunya yang kurang darinya adalah pengalaman bertarung. Itulah mengapa ia membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang seharusnya untuk mengalahkan mereka. Salah satu pemimpin dipenggal kepalanya sementara yang lain, yang telah mengulurkan tangan kepada Xia Yingying, kedua kakinya dipotong. Ah! Dia pingsan karena kesakitan, tetapi Xia Liuhui menusuknya 2 kali dan membangunkannya melalui rasa sakit. Kau hanya ingin mati. Itu tidak akan semudah itu. Lebih baik kau berdoa agar ayahku baik-baik saja. Jika tidak, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Xia Liuhui, memancarkan aura haus darah yang mengerikan. Xia Liuhui dulunya adalah orang yang agak pemalu, tetapi setelah pengalamannya di Istana Balai Bela Diri dan Paviliun Tepi Awan, ia perlahan-lahan melepaskan kepolosan kekanak-kanakannya, menjadi seorang pemuda yang teguh dan bertekad. Ia menyeret pemimpin bandit itu ke arah Xia Datang sementara penduduk desa bersorak di sekelilingnya. Bagus sekali, anak kecil Xia Liu. Hanya dengan penampilan ini saja, aku akan melupakan kejadian saat kau mengintip bibimu ketika dia mandi, teriak salah seorang penduduk desa yang ramah. Xia Liuhui terhuyung dan hampir jatuh. Paman ke-8, aku tidak melakukan itu, gerutu Xia Liuhui dengan kesal. Beranilah. Tidak ada yang memalukan tentang mengakui apa yang telah kau lakukan. Baiklah, setelah ini aku akan menikahkan putriku Xia Huayun denganmu. Dia secantik ibunya. Kau pasti akan menyukainya, jawab paman ke-8. Si tua ke-8, apa yang kau bicarakan? Xia Cui dari keluargaku adalah apa yang kau sebut cantik. Dengan bokongnya yang besar, dia adalah istri yang sempurna untuk punya banyak anak, kata orang lain. Little Mei dari keluargaku juga tidak kalah bagus. Xia Liu kecil, sebaiknya kau datang dan melihatnya nanti. Penduduk desa tampaknya telah sepenuhnya melupakan apa yang baru saja terjadi di dusun mereka dan malah mulai memperkenalkan putri-putri mereka kepada Xia Liuhui. Penduduk desa ini mungkin orang-orang sederhana, tetapi mereka juga menyukai orang-orang yang cakap. Seorang pemuda yang menjanjikan seperti Xia Liuhui secara alami menjadi incaran banyak orang. Baiklah semuanya, minggir dan biarkan anak kecil Xia Liu menyeret pemimpin bandit itu kemari, kata ayah tua sambil berjalan keluar dengan tongkat. Para penduduk desa menyingkir dan berhenti menghalangi jalan Xia Liuhui. Baru sekarang Xia Yingying dapat melihat Xia Liuhui dengan jelas. Air mata menggenang di matanya saat dia bertanya, "Kakak, apakah itu kau?" "Adikku," kata Xia Liuhui, matanya juga berlinang air mata. Dia mendorong pemimpin bandit itu ke samping dan berlari menghampirinya. "Kakak, kau akhirnya kembali. Cepat, lihat ayah," kata Xia Yingying. "Ayah!" Xia Liuhui berteriak pilu ketika melihat Xia Datang dalam keadaan lemah. Menangis bukanlah dosa bagi seorang pria. Xia Liuhui tumbuh tanpa seorang ibu, dan Xia Datang adalah orang yang membesarkannya dan saudara perempuannya seorang diri. Karena itu, mereka selalu sangat dekat satu sama lain. Xia Datang selalu bersikap tegas kepada Xia Liuhui dan bahkan pernah mengirimnya ke Istana Balai Bela Diri, tetapi Xia Liuhui tidak keberatan. Ketika melihat betapa parahnya luka Xia Datang, ia merasa seperti jantungnya disayat dengan pisau. Di sampingnya, Xiang Shaoyun berkata, "Suruh paman pulang untuk beristirahat. Dia akan baik-baik saja." "Ya, suruh ayah pulang dulu," kata Xia Liuhui sambil menyeka air matanya. Dia berbalik, menghadap penduduk desa, dan berkata, "Semuanya, seret bajingan ini keluar dan berikan dia kepada serigala. Jangan mencemari tanah dusun kita dengan darahnya. Tolong ampuni aku," pinta pemimpin bandit itu. Sayangnya baginya, meskipun Xia Liuhui bersedia mengampuninya, penduduk desa tidak akan melakukannya. Lagi pula, para bandit telah membantai banyak penduduk desa. Mereka tidak akan pernah mengampuni para bandit ini setelah itu. Xia Liuhui kemudian mengangkat Xia Datang dan bergegas pulang. Xiang Shaoyun dan Xia Yingying mengikuti di belakangnya. Adapun penduduk desa lainnya, mereka mulai membersihkan kekacauan di bawah pimpinan ayah tua, dan saat itulah ratapan kesedihan mulai menggema di udara. Pengalaman menyaksikan orang-orang terdekat mereka dibantai sementara mereka benar-benar tak berdaya menyebabkan mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap para bandit. Mereka mengumpulkan mayat-mayat bandit dan memberikannya kepada binatang buas. Setelah kembali ke rumahnya, Xia Liuhui membaringkan Xia Datang, dan ia baru merasa lebih baik ketika melihat Xia Datang dalam kondisi stabil. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada ayahnya,
ia pasti akan langsung gila saat itu juga. Baiklah. Biarkan ayahmu beristirahat selama 2 atau 3 hari. Dia akan sembuh lagi, kata Xiang Shaoyun. Xia Liuhui mengangguk dan meninggalkan ruangan bersama Xiang Shaoyun. Bos, maaf telah merepotkan Anda segera setelah datang ke sini. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Jangan terlalu memikirkannya. Tenangkan adikmu, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Xia Liuhui akhirnya menatap Xia Yingying dan berkata, Yingying, kau telah banyak menderita. Kakak. Xia Yingying tak kuasa menahan tangis dan langsung melompat ke pelukan Xia Liuhui sambil menangis terseduh-seduh. Xiang Shaoyun melirik keduanya sebelum diam-diam pamit. Ia yakin bahwa mereka mungkin memiliki banyak hal yang ingin mereka sampaikan satu sama lain. Untunglah kita tiba tepat waktu. Kalau tidak, Liu Hui akan kehilangan keluarganya. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu untuknya, pikir Xiang Shaoyun. Dia mendengar dari para bandit bahwa mereka adalah anggota kelompok pemburu singa gila. Dia pernah diserang oleh orang-orang ini di pegunungan 100 binatang. Sepertinya sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam itu. Jinwo, ayo, kata Xiang Shaoyun di halaman. Jinwo muncul dari sudut dan berkata, Yang mulia, perintah apa yang Anda berikan kepada saya? Bawa aku ke pegunungan 100 binatang, kata Xiang Shaoyun. Ya, jawab Jinwo tanpa bertanya. Dia kembali berubah menjadi wujud buayanya dan pergi bersama Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun pertama-tama pergi ke kelompok Ye Chaomu dan berkata, aku akan pergi untuk melenyapkan sebuah kelompok pemburu. Mumu kecil, tunggulah di sini. Aku akan ikut denganmu. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Lagi pula, tempat ini membosankan sekali, keluh Ye Chaomu. Tidak ada ahli di antara kelompok pemburu itu. Percuma saja kau pergi ke sana. Kenapa kau tidak pergi ke dusun Xia saja? Kau bisa menghabiskan waktu bersama adik perempuan Xia Liuhui. Aku akan segera kembali, kata Xiang Shaoyun sebelum pergi. Ye Chaomu ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak mengikuti. Dia melakukan seperti yang diperintahkan dan menuju ke Xia Hamlet. 1. Sebagai pengingat, Xia Liu juga terdengar sama dengan kata cabul, dan ini adalah permainan kata dari namanya, Xia Liuhui. Bab 352. Xiang Shaoyun telah mengetahui dari tetua Zhenpeng selama berada di kota Wu bahwa kelompok pemburu singa gila bermarkas di dekat pegunungan 100 binatang. Aktivitas utama mereka melibatkan perburuan binatang iblis, dan mereka setidaknya memiliki beberapa ratus regu di antara anggotanya. Selain itu, mereka juga terus bertambah setiap tahun tanpa henti. Alasan utama mereka bisa tumbuh begitu berani adalah karena bantuan yang mereka terima dari beberapa orang di kota Cloud Margin. Bisa dikatakan bahwa kelompok pemburu singa gila sangat terkenal di beberapa tempat seperti kota Wu, kota Gateflek, dan beberapa kota terdekat lainnya. Di masa lalu, Xiang Shaoyun tidak mampu melenyapkan mereka. Sekarang, karena dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia tentu saja tidak akan mengampuni mereka. Dengan menunggangi Jinwo, Kaisar Iblis, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di atas tempat kelompok pemburu singa gila. Benteng kelompok pemburu singa gila sangat mirip dengan benteng bandit. Sebagian besar bangunan mereka terbuat dari kayu dan berdekatan satu sama lain. Di sekeliling benteng utama mereka, terlihat menara pengawas. Terdapat juga beberapa lorong tertutup yang kemungkinan besar dipenuhi jebakan. Melihat mereka dari ketinggian di langit, Xiang Shaoyun dapat melihat semuanya dengan jelas. Harus diakui bahwa pertahanan mereka memang cukup bagus, dan sebagian besar tindakan pertahanan mereka terutama dirancang untuk melawan binatang buas iblis. Karena mereka berlokasi sangat dekat dengan pegunungan 100 binatang, musuh utama mereka adalah binatang-binatang iblis. Lagi pula, aktivitas utama mereka adalah berburu binatang buas, dan binatang-binatang iblis juga menyimpan dendam seperti manusia. Xiang Shaoyun tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia tetap berada di langit dan bergumam, saatnya memberi para rune hantu sesuatu untuk dilakukan. Mereka sudah lama berlibur. Rune hantu yang berada di dalam domain jiwa neter miliknya telah berubah drastis dibandingkan masa lalu. Mereka seperti ikan yang kembali ke air di wilayah kekuasaannya, masing-masing tumbuh dengan cepat, menerobos dengan kecepatan luar biasa. Bahkan Xiang Shaoyun pun terkejut. Lagi pula, dia tidak terlalu memperhatikan mereka selama masa cederanya yang panjang. Saat dia pulih dan melihat mereka, semua perubahan sudah terjadi. Dia bahkan mulai curiga apakah rune hantu itu terkait dengan klan neter kekaisaran, yang akan menjelaskan pertumbuhan mereka yang sangat besar. Tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, pertumbuhan mereka hanya akan menguntungkan dirinya. Hari ini, dia akan menguji rune hantu ini dan melihat seberapa efektifnya dalam membunuh. Dia langsung melompat dari punggung Jinwo ketika Jinwo masih berada beberapa kilometer di atas langit.
kultivator alam transformasi lainnya akan jatuh dan mati dari ketinggian ini. Xiang Shaoyun tidak melompat dari punggung Jin Wo karena terlalu percaya diri, melainkan karena ia memiliki sepasang sayap harimau putih. Awalnya, ia tidak melepaskan sayapnya, dan membiarkan tubuhnya jatuh bebas, menikmati semacam sensasi mendebarkan darinya. Haha, ini menyegarkan. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak seperti orang gila sambil terjatuh. Akhirnya, orang-orang dari kelompok pemburu singa gila menemukannya. Dengan takjub, mereka bertanya-tanya apakah benda yang jatuh dari langit itu adalah manusia. Tepat saat Xiang Shaoyun hendak jatuh ke tanah, sayapnya tumbuh. Dengan sekali kepakan, ia mulai meluncur di udara seperti burung layang-layang. Salah satu dari mereka akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan bertanya, "Kamu? Siapa kamu?" Manusia yang tadinya jatuh tiba-tiba terbang. Itu adalah pemandangan yang benar-benar tak terbayangkan bagi mereka. "Pembunuhmu," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. "Apa? Kau musuh?" teriak orang itu dengan panik, tetapi jelas dia masih belum berpikir jernih karena hanya itu yang dia lakukan. "Benar. Akulah musuhmu," jawab Xiang Shaoyun. Dia mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah sambil mengirimkan pancaran sinar jari ke arahnya. Bang! Sebelum orang itu sempat bereaksi, kepalanya meledak. Serangan musuh! Serangan musuh! Para bandit lainnya akhirnya berhenti melamun dan mulai membunyikan alarm. "Keluarlah, bunuh semua orang di sini," kata Xiang Shaoyun sambil melepaskan sekelompok rune hantu dari domain jiwa neternya. Dia tidak berani melepaskan terlalu banyak, tetapi dia tetap melepaskan sekitar 2000 rune hantu. Jumlah itu saja sudah sangat menakutkan. Rune hantu itu semuanya melolong kegirangan. Jumlahnya sangat banyak sehingga menutupi langit, menampilkan pemandangan mengerikan yang mengejutkan semua anggota kelompok pemburu singa gila. Apa benda-benda itu? Mengapa ada begitu banyak? Bentuknya sesuai dengan penggambaran rune hantu legendaris. Bukankah rune hantu hanya ada di negeri mata air jiwa? Mengapa rune hantu ada di sini? Ghost rune. Makhluk iblis apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Sial. Itu benar-benar rune hantu. Cepat. Tembak jatuh mereka, atau kita akan mati. Para anggota kelompok pemburu singa gila terjerumus ke dalam kekacauan. Sebelum mereka dapat menyerang, rune hantu menyerang. Memanfaatkan keunggulan udara mereka, mereka berpencar di langit dan melepaskan kekuatan jiwa mereka, mengangkat banyak objek sebelum melepaskannya ke arah anggota kelompok pemburu singa gila. Ah! Para anggota kelompok pemburu singa gila benar-benar tak berdaya saat benda-benda berjatuhan menghujani mereka, melukai dan membunuh banyak dari mereka. Hal itu membuat mereka semakin panik. Mereka mengangkat senjata mereka untuk mencoba menyerang rune hantu. Sayangnya, jangkauan mereka terbatas dan mereka tidak mampu menimbulkan ancaman apapun terhadap rune hantu, yang tetap berada tinggi di langit. Kelompok pemburu singa gila hancur lebur akibat serangan dari langit. Beberapa mencoba menyerang menggunakan busur dan anak panah, tetapi mereka langsung dibunuh oleh rune hantu di bawah komando Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak akan membiarkan mereka melukai rune hantunya. Dahulu, Xiang Shaoyun tidak mengetahui bahasa rune hantu. Setelah mereka tinggal di alam jiwa neter miliknya untuk beberapa waktu, dia tiba-tiba mampu memahami bahasa mereka. Karena itu, dia sekarang dapat memberi mereka perintah dalam pertempuran. Dan karena para rune hantu telah lama mengakui perannya sebagai pemimpin mereka, mereka menjalankan perintahnya dengan patuh. Tak lama kemudian, anggota kelompok pemburu singa gila tewas atau melarikan diri dalam kekacauan. Adapun para ahli dari kelompok pemburu tersebut, mereka sedang beristirahat atau berlatih di rumah masing-masing, tetapi sekarang, mereka semua telah keluar. Mereka semua tercengang, karena hal pertama yang mereka lihat adalah gerombolan rune hantu. Salah satu dari mereka adalah komandan mereka, Kuang Si. Dia berteriak panik, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak rune hantu? Dia terbang ke langit dan menyerang rune hantu tanpa ragu-ragu. Gemuruh! Gemuruh! Kuang Si adalah kultivator alam Sky Soar dan petarung yang gagah berani. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 rune hantu mati di tangannya. Ada raja di sini. Bagus, aku akan bermain-main dengannya sebentar, kata Xiang Shaoyun sebelum bergegas menuju Kuang Si, menarik perhatiannya. Kuang Si segera bertanya, siapakah kau? Mengapa kau membuat masalah bagi kelompok pemburu singa gila? Karena Xiang Shaoyun tidak diserang oleh rune hantu, Kuang Si menduga bahwa dia pasti terkait dengan rune tersebut. Kelompok pemburu singa gila terlalu sombong. Sudah saatnya membasmi kalian semua, kata Xiang Shaoyun. Bab 353. Kau terlalu sombong. Siapapun kau, segera tarik kembali rune hantu ini, atau aku akan membunuhmu duluan, teriak Kuang Si sambil menatap tajam Xiang Shaoyun. Membunuhku.
Apa kau mampu melakukan itu? Kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kata Guangxi sambil menyeringai jahat sebelum terbang ke arah Xiang Shaoyun. Dia menyerang dengan senjatanya. Kekuatan serangannya tidak boleh diremehkan. Ketika dia menyerang seseorang, itu seperti Raja Singa yang telah tiba, menanamkan rasa takut di hati lawannya dengan kehadirannya. Sayangnya baginya, lawannya saat ini adalah Xiang Shaoyun, seseorang yang terlahir untuk menjadi raja. Raja Perang Super, dan kehadiran Guangxi bukanlah apa-apa di mata Xiang Shaoyun. Tepat sebelum serangan Guangxi mengenai sasaran, Xiang Shaoyun menghindar ke samping dan sama sekali tidak terluka. Setelah menghindari serangan itu, dia mencibir, kau ingin membunuhku hanya dengan itu. Mungkin kau harus lebih banyak berlatih di kehidupan selanjutnya. Lalu ia bergerak secepat angin, langsung muncul di samping Guangxi sebelum melayangkan tinju helix emas ke depan. Didukung oleh energi emas yang ganas, pukulan itu berputar seperti bor dan mengenai Guangxi yang sama sekali tidak siap. Bang! Pertahanan di sekitar tubuh Guangxi retak, dan tinju Xiang Shaoyun menghantam perutnya. Speed! Hal berikutnya yang dirasakan Guangxi adalah sensasi seolah-olah organ dalamnya berputar-putar. Kemudian dia muntah darah dan potongan-potongan benda yang tidak diketahui. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan dan terus menyerang setelah serangan yang berhasil. Tinju-tinju dengan kekuatan puluhan ribu kati menghantam tubuh Guangxi berulang kali. Begitu saja, ahli alam Sky Sword tahap pertama, Guangxi, terbunuh oleh Xiang Shaoyun. Adapun anggota kelompok pemburu singa gila, tidak banyak dari mereka yang selamat. Hampir semuanya telah dibantai oleh rune hantu. Seluruh benteng kelompok pemburu singa gila hancur menjadi puing-puing. Xiang Shaoyun mendarat dan mencari-cari. Ketika dia menemukan tempat yang biasa mereka gunakan untuk menyimpan harta karun mereka, dia menerobos masuk dengan paksa, mencoba melihat apakah kelompok pemburu singa gila telah mengumpulkan kekayaan selama bertahun-tahun. Harus diakui bahwa kelompok pemburu singa gila jauh lebih kaya daripada bandit serigala merah yang pernah ia hancurkan. Koleksi herbal mereka yang sangat banyak saja sudah melampaui semua yang dimiliki bandit serigala merah. Lagi pula, selain menghabiskan waktu berburu, kelompok pemburu singa gila juga melakukan perampokan. Wajar jika mereka telah mengumpulkan banyak harta karun. Sayangnya, tidak satu pun barang di benteng itu yang menarik perhatian Xiang Shaoyun. Dia agak kecewa setelah melihat-lihat harta karun tersebut. Orang lain pasti akan iri dengan apa yang dia rampas dari kelompok pemburu singa gila. Ada sejumlah besar obat-obatan spiritual dan kristal spiritual, sesuatu yang didambakan oleh kultivator alam transformasi manapun. Dan itu belum termasuk bahan-bahan lain yang dipanen dari binatang buas iblis yang mereka miliki di sini juga. Bahkan organisasi sehebat Istana Balai Bela Diri akan sangat diperkuat setelah mendapatkan harta karun di sini. Namun, dapat dimengerti mengapa Xiang Shaoyun tidak terlalu menganggap tinggi harta karun ini. Dia adalah orang dengan latar belakang bangsawan dan karenanya memiliki standar yang lebih tinggi. Meskipun begitu, dia tidak menyia-nyiakan harta benda itu dan mengambil semuanya. Obat-obatan spiritual akan berguna sementara barang-barang lainnya akan dianggap sebagai kompensasi dari kelompok singa pemburu gila kepada desa Xia atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah melakukan semua itu, Xiang Shaoyun membakar seluruh tempat tersebut. Api berkobar hebat, melenyapkan sepenuhnya kelompok pemburu singa gila yang pernah ada di sini. Xiang Shaoyun kemudian memanggil kembali rune hantu sebelum melompat ke punggung Jin Wo, bersiap untuk kembali ke dusun Xia. Tiba-tiba, Jin Wo bertanya, Yang Mulia, apakah Anda ingin mengunjungi pangeran? Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum menjawab, lupakan saja. Dia baru saja kembali, jadi aku tidak ingin mengganggunya. Aku akan pergi ketika aku sudah cukup kuat. Sebagai keturunan harimau putih, si kecil putih jelas memiliki status tinggi di antara binatang buas iblis. Adapun Xiang Shaoyun, dia hanyalah kultivator alam transformasi. Jika dia datang berkunjung sekarang, dia hanya akan dipandang dengan jijik. Lagi pula, baik manusia maupun makhluk iblis menghormati kekuatan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan selalu dipandang rendah, dan suara mereka akan selamanya tetap tak terdengar. Mereka mulai kembali ke dusun Xia. Dengan kecepatan Jin Wo, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk melakukan perjalanan pulang pergi antara dusun Xia dan pegunungan 100 binatang. Ketika Xiang Shaoyun tiba di dusun Xia, ia mendapati Ye Chaomu dan Xia Yingying sedang mengobrol layaknya sahabat karib. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Kalian begitu asyik mengobrol, tanya Xiang Shaoyun sambil melompat turun dari punggung Jin Wo. Kau kembali secepat ini, tanya Ye Chaomu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuang beberapa sampah, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Benar. Ye Chaomu tersenyum. Ekspresi licik muncul di wajahnya saat dia berkata, kami sedang membicarakanmu.
Ternyata kau telah menarik perhatiannya. Saat Ye Chaomu mengatakan itu, wajah Xia Yingying langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tidak berani lagi mengangkatnya. Berhenti bicara omong kosong. Lihat apa yang kau lakukan padanya. Xiang Shaoyun menatap tajam Ye Chaomu sebelum bertanya, di mana Liu Hui? Dia sedang sibuk memasak di dalam, kata Ye Chaomu. Memasak? Buat apa repot-repot? Beli saja makanan dari restoran, kata Xiang Shaoyun. Tidak ada restoran di sini, kata Ye Chaomu. Oh, haha, aku benar-benar lupa tentang itu, kata Xiang Shaoyun dengan canggung. Saat itu, Xia Liu Hui keluar rumah dan berkata, Bos, Anda sudah kembali. Ayo, coba masakan saya. Saya jamin Anda dan kakak Chaomu akan menyukainya. Saat tatapan Xia Liu Hui tertuju pada Ye Chaomu, matanya dipenuhi emosi, perasaannya terhadapnya terlihat jelas. Sayangnya, Ye Chaomu hanya memberinya senyum acuh tak acuh dan tidak memberikan balasan lain. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Xiang Shaoyun. Namun, perasaan lembut yang ia pancarkan melalui matanya sama sekali diabaikan. Tidak jauh dari situ, Xia Yingying dengan gugup memainkan ujung bajunya, sesekali melirik Xiang Shaoyun, jantungnya berdebar kencang tanpa henti. Mereka pun mulai makan, dan Xia Liu Hui memang seorang juru masak yang handal. Semua masakannya lezat, dan Xiang Shaoyun serta Ye Chaomu berulang kali memuji masakannya sambil makan. Xiang Shaoyun juga mengeluarkan beberapa minuman keras yang enak agar mereka bisa makan sambil minum. Mereka sangat menikmati waktu bersama. Bahkan Xia Yingying meminum 3 gelas minuman keras. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyala-nyala saat dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan kakakku. Aku akan minum 3 gelas untuk menghormatimu. Dia dengan gagah berani menenggak 3 cangkir lagi. Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain ikut minum bersamanya dan menenggak 3 gelas minuman keras juga. Kemudian dia berkata, kakakmu adalah kakakku. Itu berarti kau juga adik perempuanku. Kau tidak perlu terlalu sopan padaku di masa depan. Dia mengeluarkan beberapa cairan astral dan air mata air jiwa sebelum berkata, aku tidak punya yang bagus, tetapi 2 cairan ini mungkin cukup baik untuk membantumu mencapai terobosan. Anggap saja ini hadiah dari kakakmu yang baru. Ini, bagaimana aku bisa menerima sesuatu yang begitu berharga? Xia Yingying menjawab dengan gugup. Lalu dia menatap Xia Liu Hui, mencoba meminta pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan. Jangan repot-repot menatapku, Yingying. Mulai sekarang, jangan bersikap sopan pada bosku. Terima saja apapun yang dia berikan, kata Xia Liu Hui sambil tersenyum. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, Bos, Anda harus adil. Saya juga ingin hadiah. Bab 354. Kau benar-benar menginginkan hadiah juga, tanya Xiang Shaoyun dengan tatapan menggoda di matanya. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku melewatkan hadiah dari bos, jawab Xia Liu Hui. Tentu. Mari kita keluar. Aku akan memberikan hadiahmu di sana, kata Xiang Shaoyun. Bos, begini saja, lupakan saja. Xia Liu Hui langsung merasa kecil hati karena mengira Xiang Shaoyun ingin berduel dengannya. Tidak. Aku harus memberikan hadiah ini padamu, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Sudahlah, bos. Aku bukan tandinganmu. Aku tidak mau lagi, kata Xia Liu Hui dengan cemberut. Xiang Shaoyun mengabaikannya dan langsung berjalan ke halaman. Setelah ragu sejenak, Xia Liu Hui menguatkan diri dan ikut berjalan keluar. Xia Yingying menyaksikan dengan bingung dan bertanya kepada Ye Chaomu, kakakmu, apakah kakak Xiang akan memukuli adikku? Hehe, jangan khawatir. Mereka kakak beradik yang baik, jadi mereka tidak akan melakukan hal-hal gegabah. Abaikan saja mereka. Lanjutkan makan, kata Ye Chaomu. Di luar, Xiang Shaoyun menatap Xia Liu Hui dan berkata, terimalah hadiahmu. Xia Liu Hui segera memegang kepalanya sendiri karena takut, seolah-olah dia sedang bersiap menerima pukulan. Pukulan yang diantisipasi tidak terjadi, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat tumpukan besar barang telah muncul di hadapannya. Sebagian besar di antaranya adalah hasil buruan dari binatang buas iblis. Ada juga banyak ramuan dan harta karun lainnya seperti emas dan perak. Seluruh halaman dipenuhi dengan harta karun. Semua ini milikmu, kata Xiang Shaoyun sebelum masuk kembali ke rumah. Xia Liu Hui benar-benar tercengang. Dia selalu tahu Xiang Shaoyun adalah orang yang murah hati, tetapi kemurahan hati ini telah melampaui imajinasinya. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengan kekayaan sebanyak itu. Dia sangat menginginkan harta benda ini, tetapi bahkan dia merasa malu untuk menerima semuanya. Dia cepat-cepat berlari masuk ke rumah dan berteriak, Bos, ini lelucon yang keterlaluan. Sebaiknya Anda menarik kembali barang-barang itu. Aku tidak sedang bermain-main.
Semua ini didapatkan dari kelompok pemburu singa gila. Mereka telah melukai ayahmu dan membunuh begitu banyak penduduk desamu. Wajar jika mereka membalasmu atas semua yang telah mereka lakukan, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Tapi kompensasinya terlalu besar, kata Xia Liuhui. Terlalu besar. Tunjukkan padaku, aku akan melihatnya, kata Ye Chaomu. Di luar, kata Xia Liuhui sambil menunjuk ke halaman. Ye Chaomu dan Xia Yingying menjulurkan kepala mereka dengan rasa ingin tahu. Ye Chaomu segera menutup mulutnya dan berkata, kau masih saja boros, kakak. Apa? Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Ini tidak berguna bagiku. Lebih baik berikan saja kepada penduduk desa. Ini akan jauh lebih berguna bagi mereka daripada bagiku, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Di sampingnya, Xia Yingying benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat begitu banyak harta karun di hadapannya. Di matanya, harta karun ini dapat ditukar dengan koin emas yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk membuat penduduk desa hidup dengan baik untuk waktu yang sangat lama. Ya, penduduk desa harus menerima kompensasi. Kakak Xia Liu, terima saja, kata Ye Chaomu. Inilah yang disukainya dari Xiang Shaoyun sejak masa kecil mereka. Kemurahan hati dan karakternya yang riang sangat mempesona dan tampan di matanya. Tapi jumlah mereka sangat banyak. Xia Liuhui terlalu malu untuk menerima semuanya. Sudah kubilang, itu untuk penduduk desa, bukan hanya untukmu, kata Xiang Shaoyun dengan nada tidak sabar. Baiklah, karena bos tidak keberatan, aku akan mengurus harta karun ini untukmu, kata Xia Liuhui ketika melihat ketegasan Xiang Shaoyun. Xia Liuhui tidak terburu-buru mengumpulkan penduduk desa. Begitu banyak dari mereka yang telah meninggal, dan penduduk desa membutuhkan waktu untuk mengurus pemakaman sebelum mereka dapat melakukan hal lain. Tak lama kemudian, malam tiba. Xia Liuhui dan Xia Yingying berada di samping Xia datang, menunggunya bangun. Xiang Shaoyun akhirnya mendapatkan waktu sendirian dengan Ye Chaomu. Di bawah cahaya bulan yang lembut dan di tengah semilir angin sepoi-sepoi, Ye Chaomu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia membusungkan dadanya dan berkata, kakak, maukah kau ikut denganku ke lembah Wuxi selanjutnya? Saat matanya berkedip, mata itu bagaikan sepasang bintang yang berkelap-kelip, cemerlang dan mempesona. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dan menghela napas, tidak, itu jalanmu, bukan jalanku. Aku tidak peduli, dan aku tidak tahu tentang semua itu. Satu-satunya yang aku tahu adalah tidak akan ada yang berani menyakitimu di lembah Wuxi, kata Ye Chaomu sambil cemberut. Ya, dulu, tak seorang pun berani menyakitiku di Sekte Ziling. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Apa? Kau bilang aku akan mencelakaimu suatu hari nanti. Ye Chaomu langsung berteriak dengan marah. Xiang Shaoyun menatap Ye Chaomu dengan lembut dan berkata, Momo kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Kau dan ayah adalah dua orang yang tidak akan menyakitiku meskipun pilihannya adalah kematian. Lalu, mengapa kau mengatakan itu? Tanya Ye Chaomu. Maksudku, tanpa musuh, aku tidak akan merasakan tekanan yang membuatku berkembang. Itu tidak akan bermanfaat, kata Xiang Shaoyun. Di masa lalu, aku mampu memerintah banyak orang berkat statusku. Tapi sekarang, aku telah kehilangan semua yang ayah miliki, dan aku tidak lagi menikmati status dan prestise yang sama. Para pengkhianat itu semua ingin membunuhku karena sekarang aku tanpa pendukung dan akan mudah menjadi sasaran. Tapi itu sama sekali tidak benar. Dulu, aku tidak berlatih kultivasi, dan menghabiskan waktuku tanpa melakukan apapun. Aku tidak bisa lagi melakukan hal yang sama. Aku harus merebut kembali apa yang telah hilang dengan kedua tanganku sendiri. Aku akan menghukum para pengkhianat itu secara pribadi. Aku tidak akan mengampuni mereka. Kalian juga bisa melihat bahwa aku hampir mencapai alam Sky Soar. Ini adalah hasil dari hanya 2 tahun kultivasi. Bagaimana aku bisa berkembang begitu cepat? Selain kejeniusanku, semua itu berkat tekanan yang kurasakan dari para pengkhianat itu. Tekanan itulah yang membuatku bisa berlatih tanpa henti dan berkembang sebaik mungkin agar suatu hari nanti aku bisa merebut kembali apa yang menjadi milikku. Jika aku pergi ke lembah Wuxi bersamamu, aku akan kehilangan tekanan itu, dan itu sama sekali tidak akan bermanfaat. Ye Chaomu mendengarkan dalam diam, kesedihan terpancar di matanya. Ketika Xiang Shaoyun selesai berbicara, dia berkata, kakak, 2 tahun terakhir pasti penuh dengan kesulitan. Kakak belum pernah mengalami kesulitan apapun di sekte ini sebelumnya. Xiang Shaoyun mengusap hidung Ye Chaomu dan menjawab, gadis bodoh, dulu, kakakmu terlalu sibuk menikmati kesenangan hidup. Itulah sebabnya semua itu terjadi. Menderita kesulitan sekarang bukanlah masalah besar. Setelah kita selesai di sini, kau bisa pergi bersama 13 elang dan si pemabuk tua itu.
Kembalilah ke lembah Wuxi. Aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan ketika saatnya tiba untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku. Bajingan tua di Batian itu hanya sedikit lebih lemah dari ayah. Aku akan membutuhkanmu untuk menghadapinya. Tentu saja. Aku bisa mengatasi bajingan tua itu. Tapi aku ingin berlatih bersamamu, kakak. Aku tidak ingin kembali ke lembah Wuxi, kata Ye Chaomu. Tidak, kau tidak bisa tinggal bersamaku, tolak Xiang Shaoyun. Kenapa? Aku lebih kuat darimu, jadi aku tidak akan menjadi beban, kata Ye Chaomu. Itulah mengapa kau tidak bisa tinggal bersamaku. Kau harus menjadi permaisuri sesegera mungkin, menjadi penguasa sesegera mungkin. Kau tidak bisa memperlambat langkahmu karena aku, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Bab 355. Mengikutimu mungkin tidak akan memperlambat kultivasiku, kata Ye Chaomu dengan keras kepala. Mumu kecil, dengarkan aku. Aku harus melakukan semua yang aku bisa untuk berkembang secepat mungkin. Jika kau tetap di sini, meskipun kau tidak akan terpengaruh, itu pasti akan memengaruhiku karena aku tidak akan bisa fokus. Dan dengan wanita secantik dirimu di sisiku, bagaimana aku bisa mendapatkan istri dan mencarikanmu kakak ipar, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Aku akan tetap bersamamu. Aku tidak butuh saudara ipar. Kau hanya butuh aku, kata Ye Chaomu. Ye Chaomu, dengarkan aku. Sebagai kakakmu, aku memerintahkanmu untuk tumbuh secepat mungkin. Di masa depan, kita masih perlu mengeluarkan ayah dari Wumopas, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Ekspresi tersinggung muncul di wajah Ye Chaomu saat dia berkata, kenapa kau begitu galak? Baiklah, aku akan mendengarkan. Sekuat apapun Ye Chaomu, dia tetaplah adik perempuan Xiang Shaoyun. Saat Xiang Shaoyun marah, dia tetap patuh mendengarkannya. Maaf, aku tidak menyalahkanmu atas apapun, tetapi akan jauh lebih baik jika kita berlatih secara terpisah. Mungkin lain kali kita bertemu, aku sudah lebih kuat darimu. Kamu harus terus bekerja keras, kata Xiang Shaoyun dengan nada lembut. Aku tak akan bisa dikalahkan olehmu. Aku akan lebih kuat darimu selamanya. Kalau tidak, kau akan menindasku, kata Ye Chaomu. Hehe, kita lihat saja nanti, kata Xiang Shaoyun dengan senyum percaya diri. Tapi sekuat apapun aku nanti, aku tidak akan menindas mumu kecilku. Itu cerdas, kata Ye Chaomu, puas dengan jawabannya. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke arah Xiang Shaoyun dan berkata, kakak, menurutmu ayah masih hidup? Jalur Wumo adalah zona terlarang, dan hanya sedikit yang selamat jika masuk ke sana. Saat itu, Xiang Yangzhan dan Sangguan Wusheng pernah bertempur di pinggiran luar, dan keduanya menghilang setelahnya. Jelas sekali sesuatu yang buruk telah terjadi pada mereka. Raut khawatir sekilas muncul di wajah Xiang Shaoyun, tetapi dia berkata, ayah kuat. Dia pasti masih hidup. Keesokan harinya, Xia datang terbangun. Ia telah pulih dengan baik setelah mengonsumsi obat spiritual dan air mata air dari Xiang Shaoyun. Ia sangat gembira melihat putranya, Xia Liuhui, kembali, tetapi ketika mengetahui tentang kematian penduduk desa, ia diliputi kesedihan. Meskipun sedih, ia tetap memaksakan diri untuk berbicara, karena ada tamu di rumahnya. Terima kasih, anak muda. Tanpa bantuanmu, keadaan kami akan menjadi buruk. Paman terlalu sopan. Bahkan tanpa saya, Liu Hui pasti bisa mengatasi semua bandit itu sendiri, kata Xiang Shaoyun dengan rendah hati. Hehe, ya, dia memang cukup cakap sekarang, tapi masih belum cukup untuk menghadapi semua bandit, kata Xia datang sambil menatap putranya dengan senyum puas. Ayah, kau meremehkanku. Bahkan tanpa cedera sekalipun, kau mungkin bukan tandinganku lagi, kata Xia Liu Hui. Kau pikir kau sudah dewasa dan lupa bagaimana dulu aku menghajarmu waktu kau masih kecil, kata Xia datang dengan tatapan tajam, membuat Xia Liu Hui langsung terdiam. Ternyata, Xia Liu Hui masih mengingat beberapa kenangan buruk dari masa kecilnya. Kesembuhan Xia datang membuat Xia Liu Hui dan Xia Yingying merasa jauh lebih baik. Mereka mengumpulkan penduduk desa dan mulai membagikan hadiah yang mereka terima dari Xiang Shaoyun. Setelah menjual barang-barang tersebut di kota-kota terdekat, penduduk desa dapat hidup dengan baik untuk sementara waktu. Hadiah-hadiah itu sedikit meringankan kesedihan mereka, dan rasa terima kasih mereka kepada keluarga Xia Datang semakin bertambah. Xia Datang sudah menikmati prestise yang besar di dusun itu. Dengan kembalinya Xia Liu Hui dengan penuh kejayaan beserta hadiah-hadiah yang diberikannya, mereka sekarang menganggap keluarga Xia Datang sebagai keluarga Buddha yang hidup. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Xia Datang kini bisa berjalan-jalan lagi, dan ia juga telah memulihkan sebagian kemampuan bertarungnya. Dengan putrinya yang merawatnya sepenuh waktu, senyum di wajahnya semakin lebar dari hari ke hari. Hari ini,
Xia Liuhui dan Xia Datang sedang berdiskusi serius di sebuah ruangan pribadi. Ini adalah pertemuan serius pertama mereka sejak reuni mereka. Katakan padaku, apa yang ingin kau bicarakan, tanya Xia Datang. Ayah, saya berencana pergi bersama bos saya. Saya jarang akan punya kesempatan untuk kembali di masa depan, kata Xia Liuhui terus terang. Kau sudah memutuskan, tanya Xia Datang dengan ekspresi rumit. Yah, aku sedang mencoba membicarakannya denganmu, kata Xia Liuhui. Izinkan saya bertanya, apa pendapat Anda tentang atasan Anda, tanya Xia Datang. Xia Liuhui terdiam sejenak sebelum menjawab, bos memiliki latar belakang yang luar biasa, bakat yang menonjol, sangat dermawan, dan merupakan sosok yang hebat. Karena ada orang seperti dia yang mau menerimamu, ini keberuntunganmu. Pergilah bersamanya. Dunia ini sangat luas, dan anak muda sepertimu seharusnya benar-benar melihat dunia. Orang tua sepertiku tidak akan menjadi beban bagimu. Aku percaya kau akan membuatku bangga di masa depan, kata Xia Datang. Jadi, ayah setuju, tanya Xia Liuhui. Tentu saja. Aku bersikap tegas padamu sejak kecil karena aku ingin kau sukses dalam hidup. Sekarang, kau sudah berada di alam transformasi dan akan segera melampauiku. Di masa depan, kau bahkan mungkin menjadi seorang raja. Jika itu terjadi, kau akan membawa kehormatan bagi leluhur kita, kata Xia Datang penuh harap. Xia Liuhui menggelengkan kepalanya. Tujuanku bukanlah untuk menjadi raja. Memang benar, menjadi raja itu tidak mudah. Cukup dengan mencapai alam transformasi tingkat puncak, kata Xia Datang. Tidak, maksudku aku akan menjadi kaisar. Xia Liuhui menyatakan dengan tegas. Apa? Kau ingin menjadi kaisar? Xia Datang berteriak kaget. Dia tidak pernah menyangka putranya akan begitu ambisius. Ya, bos sudah hampir menjadi raja, dan di masa depan dia akan menjadi penguasa. Jika aku bisa menjadi raja, aku akan mempermalukannya. Lagi pula, Caomu sudah menjadi ratu. Aku tidak akan membiarkan diriku diremehkan olehnya, kata Xia Liuhui, matanya berbinar penuh percaya diri. Apa? Kau bilang gadis bernama Ye Caomu itu berada di alam langit, tanya Xia Datang dengan terkejut. Ya, lebih tepatnya, alam Sky Soar tingkat lanjut. Dia adik perempuan bos, tapi bos baru saja mulai berkultivasi. Aku yakin dia akan segera menyusulnya, kata Xia Liuhui. Xia Datang benar-benar terdiam. Di matanya, alam Sky Soar sudah merupakan alam eksistensi yang sangat tinggi. Tapi gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun itu sudah menjadi kultivator alam Sky Soar tingkat lanjut. Makhluk aneh macam apa dia? Oh, benar, Yingying dan Caomu sepertinya akur. Aku berpikir untuk mengirim Yingying bersama Caomu. Bagaimana menurutmu? Tanya Xia Liuhui. Ya, sudah saatnya dia keluar dan melihat dunia. Jika mereka bersedia menerimanya, itu akan sangat bagus. Saya bisa melihat mereka orang-orang baik dan bukan tipe orang yang suka bersikap angkuh. Saya yakin mereka akan memperlakukannya dengan baik, Xia Datang setuju tanpa ragu. Bab 356. Di ruangan lain di rumah keluarga Xia, Xiang Shaoyun bertanya kepada Ye Caomu, apakah kau benar-benar akan membawa Yingying ikut serta? Ye Caomu menyisir poni rambutnya dan berkata, ya, memang sangat membosankan di lembah Wuxi. Dengan Yingying di sisiku, aku tidak akan merasa bosan lagi. Baiklah, tapi kau tetap harus menghormati keputusan Paman Xia dan Yingying. Jika mereka tidak mau setuju, lupakan saja, kata Xiang Shaoyun. Tentu saja, tapi saya yakin mereka akan setuju, kata Ye Caomu dengan percaya diri. Baiklah, aku tidak akan ikut campur. Perlakukan dia dengan adil, kata Xiang Shaoyun sebelum mengeluarkan sebuah batu tua. Ini untukmu. Anggap saja ini sebagai hadiah perpisahan dari kakakmu. Apa aku benar-benar adik perempuanmu? Kau memberiku sepotong batu jelek sebagai hadiah, gerutu Ye Caomu. Lihat lagi. Apakah ini benar-benar batu yang jelek, kata Xiang Shaoyun. Ye Caomu mengamati batu itu. Tiba-tiba, pupil matanya menyempit. Dia dengan lembut mengelus batu itu, matanya berbinar saat dia berkata, apakah ini batu mata surgawi yang legendaris? Sepertinya kau tidak menjadi bodoh setelah terlalu lama tinggal di lembah Wuxi. Ya, ini adalah batu mata surgawi, kata Xiang Shaoyun. Kakak yang baik, kata Ye Caomu sambil tersenyum lebar. Kudengar dengan batu mata surgawi, seseorang dapat mengolah mata surgawi. Ini adalah harta karun bagi siapapun. Bahkan metode kultivasi dan teknik pertempuran tingkat 7 dan 8 pun tidak dapat ditukar dengan satu batu ini. Benar sekali. Singkirkan saja itu. Dengan ini, kau bisa menjadi dewi terkuat di masa depan, kata Xiang Shaoyun sambil mengusap kepala Ye Caomu dengan penuh kasih sayang. Haha, ya.
Dan kau bisa menjadi pelayan terkuat dari Dewi terkuat di masa depan, kata Ye Chaomu dengan senyum percaya diri. Setelah jeda singkat, senyumnya menghilang, dan dia berkata, simpan batu mata surgawi ini untuk dirimu sendiri. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Bahkan tanpa itu, aku masih bisa menjadi Dewi terkuat. Ini hadiahku untukmu. Bagaimana mungkin aku mengambil kembali hadiah? Lagi pula, aku tidak membutuhkannya, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Kau benar-benar tidak membutuhkannya, tanya Ye Chaomu. Tentu saja. Kalau tidak, aku pasti sudah menggunakannya, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Dia menunjuk kepalanya. Aku diberkati di sini, dan indraku tidak lebih lemah dari mata surgawi. Percayalah padaku. Ye Chaomu menatap Xiang Shaoyun dengan mata selembut mutiara sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan menerimanya. Gadis baik, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum puas. Xia datang, Xia Liuhui, dan Xia Yingying telah mencapai kesepakatan. Baik Xia Liuhui maupun Xia Yingying akan meninggalkan dusun Xia. Xia Liuhui akan pergi bersama Xiang Shaoyun sementara Xia Yingying akan mengikuti Ye Chaomu. Xia datang merasa agak berat hati berpisah dengan anak-anaknya, tetapi demi masa depan mereka, ia menekan emosinya. Sebelum pergi, Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu meninggalkan beberapa harta benda untuk Xia datang. Xia datang sangat senang tiba-tiba menerima harta karun seperti itu, dan harta karun itu juga yang akhirnya membantunya mencapai alam langit di masa depan. Perpisahan selalu menyedihkan, dan ini lebih menyedihkan lagi bagi Xia Yingying, yang meninggalkan rumah untuk pertama kalinya. Dia menangis terseduh-seduh. Untungnya, Ye Chaomu ada di sana untuk menghiburnya. Dia bahkan berjanji mereka akan kembali mengunjungi Xia datang kapanpun mereka punya waktu di masa depan. Barulah Xia Yingying merasa lebih baik. Di luar dusun Xia, mereka bertemu dengan hantu pemangsa, Duo Ji, Du Xuan Hao, dan 13 elang. Momo kecil, kembalilah ke lembah Wuxi bersama Yingying. Dasar pemabuk tua, aku akan mengandalkanmu untuk mendidik Liu Hui. Kuharap dia bisa tumbuh secepat mungkin, menjadi seorang ahli yang mampu berdiri sendiri, kata Xiang Shaoyun. Hah? Bos, kukira aku akan ikut denganmu, tanya Xia Liu Hui dengan heran. Apa gunanya? Lebih baik kau ikuti si pemabuk tua itu. Setidaknya dia bisa membantumu mencapai alam kaisar. Adapun alam penguasa, kau harus mengandalkan dirimu sendiri, kata Xiang Shaoyun. Bagaimana dengan Anda, Tuan Muda, tanya Duo Ji. Aku akan pergi bersama hantu pemakan. Aku tidak butuh orang lain bersamaku, kata Xiang Shaoyun. Dia menambahkan, kita akan berkumpul di sini lagi dalam 7 tahun. Baiklah. Jangan khawatir. Aku pasti akan melatihnya sebaik mungkin, kata Duo Ji. Entah mengapa, Xia Liuhui merasa merinding saat mendengar kata-kata itu. Momo kecil, jaga Yingying baik-baik. Perlakukan dia dengan baik, kata Xiang Shaoyun. Jangan khawatir, kakak. Aku akan memperlakukannya seperti adik perempuanku, kata Ye Chaomu sambil mengangguk. Ingatlah untuk berhati-hati, dan jangan sampai para pengkhianat itu menangkapmu. Jangan khawatir. Setelah kekalahan telak mereka kali ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukanku lagi. Lagi pula, aku bukan orang yang sama lagi, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Baiklah, sampai di sini saja perpisahan kita. Kuharap ketika kita bertemu lagi di masa depan, semua orang tidak akan sama lagi dan akan menjadi naga dan phoenix di antara manusia. Kami akan pergi sekarang. Hati-hati, Tuan Muda, kata Duo Ji sebelum terbang pergi bersama Xia Liuhui. Dia tidak lagi mengkhawatirkan Xiang Shaoyun. Dengan monster tua seperti hantu pemakan di sisi Xiang Shaoyun, dia akan tetap aman untuk waktu yang lama. Tugasnya saat ini hanyalah melatih Xia Liuhui. Kakak, kalau begitu aku juga akan pergi. Jika kau masih lebih lemah dariku saat kita bertemu lagi, aku tidak keberatan menjadi pengawalmu, kata Ye Chaomu, keengganan untuk berpisah terlihat jelas di wajahnya. Oke, hati-hati, kata Xiang Shaoyun. Maka, Ye Chaomu pergi bersama Xia Yingying dan 13 elang. Xiang Shaoyun memperhatikan mereka pergi, dan matanya dipenuhi kerinduan saat dia menghela napas, kalian semua harus menjadi lebih kuat. Aku akan membutuhkan bantuan kalian di masa depan. Lalu dia berbalik dan menatap hantu pemangsa, yang tetap diam. Hantu pemangsa, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Setelah mengambil alih tubuh Linggu Haonan, tingkat kultivasi tubuhnya tidak menurun. Sebaliknya, tingkat kultivasinya meningkat dan sekarang berada di puncak alam kenaikan naga tahap ke-7. Adapun kemampuan bertarungnya, itu benar-benar melampaui mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama. Tatapan menyeramkan muncul di mata hantu pemangsa saat dia berkata, karena kau mempercayaiku, aku akan mengatur program pelatihan mengerikan yang dapat membantumu tumbuh secepat mungkin.
Demi kekuatan, bahkan jika aku harus masuk neraka, aku rela melakukannya, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Hehe, tempat yang akan kau tuju bahkan lebih menakutkan daripada neraka, kata hantu pemakan sambil tertawa menyeramkan. Waktunya telah tiba bagimu untuk memasuki alam langit. Tujuan utamamu adalah menerobos secepat mungkin. Karena kau memiliki tulang petir klan Xiang, menerobos ke alam langit seharusnya sangat mudah bagimu. Kau hanya perlu menerima baptisan petir alami dan memaksa tingkat kultivasimu ke alam berikutnya melalui kekuatan petir. Satu-satunya yang kau butuhkan adalah keberanian untuk disambar petir. Sederhana sekali, tanya Xiang Shaoyun. Sederhana. Ketika kamu mengalami kulitmu terkoyak dan dagingmu keluar saat kamu dimasak hidup-hidup, kamu akan mengerti bahwa itu sama sekali tidak sesederhana itu, kata hantu pemangsa. Tentu, mari kita cari lokasi yang cocok untuk menembus alam langit terlebih dahulu, kata Xiang Shaoyun. Dia melompat ke punggung Jinwo dan berkata, pergilah ke pegunungan 100 binatang lagi. Wilayah burung kondor petir adalah lokasi yang bagus tempat petir berkumpul. Bab 357. Xiang Shaoyun, Du Xuanhao, dan Jinwo tiba di lokasi tempat petir berkumpul, wilayah burung kondor petir yang terletak di antara pinggiran luar dan dalam pegunungan 100 binatang. Saat tiba, mereka disambut oleh pemandangan lebih dari 100 burung kondor petir yang melayang-layang di langit, suara mereka menggema di udara. Begitu melihat kelompok Xiang Shaoyun, mereka langsung menyerang. Namun ketika Jinwo melepaskan aura iblisnya yang tak terbatas, semua burung kondor petir tertekan dan mulai berjatuhan dari udara. Di bawah mereka, teriakan keras terdengar dari sebuah pohon kuno, dan seekor burung kondor petir yang jauh lebih besar dari burung kondor lainnya terbang ke atas. Dia tak lain adalah Raja Burung Kondor Petir. Sayangnya, Raja Burung Kondor Petir ini masih terlalu lemah di hadapan Jinwo. Bahkan sebelum ia melangkah jauh, ia mulai berjatuhan dari langit karena penindasan Jinwo. Tuan Kaisar Iblis, seru Raja Burung Kondor Petir dengan cemas ketika melihat wujud asli Jinwo dan merasakan tekanan yang mengerikan. Baiklah Jinwo, kau bisa menarik aura iblismu sekarang. Aku berteman lama dengan Raja Burung Kondor Petir, kata Xiang Shaoyun. Atas perintahnya, Jinwo dengan patuh menarik aura iblisnya, mengembalikan kebebasan burung kondor petir. Xiang Shaoyun melompat dari tubuh Jinwo dan bertanya, apakah kau masih mengingatku, Raja Kondor Petir? Dia masih ingat bahwa disinilah dia pertama kali membangkitkan tulang petirnya. Pada saat itu, Raja Kondor Petir adalah Raja Iblis baru yang hampir ditangkap oleh Raja Petir Muda. Kau manusia dari 2 tahun lalu, tanya Raja Burung Kondor Petir dengan heran. Rupanya dia tidak menyangka akan bertemu Xiang Shaoyun lagi di sini bersama seorang Kaisar Iblis di sisinya. Senang mendengar kau masih mengingatku. Aku perlu meminjam tempat ini karena aku membutuhkan kekuatan petir alami, kata Xiang Shaoyun. Dia masih ingat saat itu ketika Raja Kondor Petir ingin menjadi pengikutnya tetapi ditolak. Lagi pula, Raja Kondor Petir ini sebenarnya tidak memiliki banyak potensi dan tidak akan banyak membantunya. Raja Kondor Petir tidak punya alasan untuk menolak. Dia membawa kelompok Xiang Shaoyun langsung ke puncak utama tempat dia tinggal. Tempat itu sering disambar petir. Karena itu, terdapat konsentrasi energi petir yang tebal di udara. Ada juga beberapa tanaman berelemen petir yang tumbuh di daerah tersebut, tetapi tanaman-tanaman itu bukan tanaman kelas atas, sehingga hampir tidak berguna bagi Xiang Shaoyun. Kita baru saja mengalami badai 2 hari yang lalu, jadi kurasa badai berikutnya baru akan datang sekitar setengah bulan lagi, kata Raja Burung Kondor Petir, yang bersikap sangat hati-hati di sekitar mereka. Jangan khawatir. Aku bisa memancing petir-petir itu turun jika mereka tidak datang, kata Xiang Shaoyun. Memancing mereka. Raja Burung Kondor Petir itu tercengang. Di sampingnya, Devoringos bertanya dengan heran, Tuan Muda, Anda sudah mencapai level di mana Anda dapat menyerap petir ke dalam tubuh Anda. Ya, kurasa begitu, kata Xiang Shaoyun. Haha, jika kau sudah mencapai level ini, maka kekhawatiranku selama ini sia-sia. Seharusnya kau sudah merasakan sengatan petir sejak lama. Menerobos ke alam Sky Soar tidak akan menjadi masalah bagimu, kata hantu pemangsa. Jika kau mampu memancing beberapa petir bermutasi turun, itu akan lebih baik lagi untuk tulang petirmu. Petir yang bermutasi. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Devoringos benar. Memancing beberapa petir mutan akan jauh lebih baik. Namun, petir mutan sangat langka dan sulit didapatkan. Selain itu, mereka sangat kuat, dan akan sangat sulit untuk bertahan hidup melawan satupun. Kau mencari petir yang bermutasi, tanya Raja Burung Kondor Petir. Kau tahu di mana aku bisa menemukannya, tanya Xiang Shaoyun. Ya, tapi mungkin agak merepotkan untuk mendapatkannya, kata Raja Burung Kondor Petir. Masalah memang harus diselesaikan.
Katakan saja pada kami, kata Jinwo dengan tidak sabar. Ya, itu di tempat yang tidak jauh, di wilayah Raja Serigala Petir Bersayap Perak. Petir perak sering terlihat di sana. Saya yakin itu juga dianggap sebagai petir yang bermutasi, kata Raja Kondor Petir. Petir perak. Itu mungkin sejenis petir perak yang tidak ada duanya dibandingkan petir mutasi lainnya. Tapi tetap saja jauh lebih kuat daripada petir biasa. Sangat cocok untukmu, Tuan Muda. Kau bisa menggunakannya untuk meningkatkan tulang petirmu, kata hantu pemangsa dengan gembira. Bagus, kalau begitu aku akan menggunakan petir perak ini untuk terobosanku, kata Xiang Shaoyun tanpa ragu. Raja Kondor Petir, silakan pimpin jalan. Raja Kondor Petir ragu sejenak dan, setelah melirik Jinwo, setuju. Baiklah. Dengan kehadiran Kaisar Iblis, bahkan Raja Serigala Petir Bersayap Perak pun harus minggir. Dan demikianlah, di bawah pimpinan Raja Kondor Petir, mereka terbang menuju suatu lokasi. Di sepanjang jalan, banyak binatang iblis lainnya muncul. Tetapi karena takut, mereka semua kembali ke sarang mereka begitu merasakan aura iblis Jinwo yang menakutkan. Ketika seorang kaisar iblis melintasi negeri, semua raja iblis harus minggir. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah punggung gunung tertentu. Banyak pohon Silverguard tumbuh di sana, dan dari kejauhan, hamparan luas berwarna putih keperakan dapat terlihat. Tetapi jika seseorang mempelajari pohon-pohon ini secara detail, ia akan menemukan bahwa di puncak setiap pohon terdapat banyak untaian energi perak. Itu adalah pemandangan yang cukup mistis. Saat mereka mendekat, lolongan serigala terdengar di udara. Melolong. Melolong. Itulah lolongan serigala petir bersayap perak yang tinggal di sini. Serigala petir bersayap perak adalah spesies binatang iblis dengan kekuatan serangan yang luar biasa dan juga memiliki persatuan yang luar biasa. Binatang iblis biasa tidak akan pernah berani memasuki wilayah mereka dengan mudah, karena serigala petir bersayap perak hampir selalu bertarung dalam kelompok setiap kali ada orang luar menyerang mereka. Saat rombongan Xiang Shaoyun tiba, lebih dari 10 serigala petir bersayap perak menyerbu mereka. Masing-masing memiliki taring tajam, tubuh yang kokoh, bulu seputih salju dan berkilau, serta sepasang sayap di punggung mereka. Mereka dengan cepat mengepung rombongan Xiang Shaoyun. Jinwo menjulurkan lidah ularnya dan melepaskan aura iblisnya yang agung, menekan serigala-serigala itu dan memaksa mereka untuk mundur. Kau berani bertindak kurang ajar di hadapan kaisar ini. Jinwo meraung. Di antara serigala petir bersayap perak terdapat seorang raja serigala yang telah mencapai alam raja iblis tingkat akhir. Dengan susah payah, raja itu berbicara dengan malu-malu. Tuan Kaisar Iblis, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami akan segera mundur. Kalian boleh tinggal. Sedangkan yang lain, bubarlah. Atau aku akan memakan mereka semua, kata Jinwo dengan angkuh. Raja Serigala tidak berani melawan dan segera memerintahkan serigala-serigala lainnya untuk pergi. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Kaisar Iblis, tanya Raja Serigala dengan hormat. Yang mulia akan memberitahukan hal itu kepada Anda, kata Jinwo. Akhirnya, Xiang Shaoyun berbicara. Kudengar ada petir perak di sini. Raja Serigala menatap Xiang Shaoyun, dan sedikit rasa permusuhan muncul di matanya ketika ia menyadari bahwa Xiang Shaoyun adalah manusia. Namun, ia segera menarik kembali permusuhan itu ketika menatap Jinwo lagi dan menjawab, ya. Bab 358. Jadi, biasanya kapan kamu mendapatkan petir perak? Tanya Xiang Shaoyun. Tergantung. Terkadang kami mendapatkannya 2 kali dalam beberapa bulan, dan kadang-kadang hanya sekali setiap beberapa bulan, jawab Raja Serigala dengan jujur. Begitu. Xiang Shaoyun tenggelam dalam pikirannya. Tuan Muda, kukira Anda punya cara untuk memancing petir. Anda bisa mencobanya, kata hantu pemangsa. Ya, aku punya, tapi itu hanya berguna untuk sambaran petir biasa, kata Xiang Shaoyun. Petir alami semuanya memiliki semacam resonansi satu sama lain. Mungkin ini akan berhasil, kata hantu pemangsa. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum pandangannya tertuju pada serigala petir itu. Pasti ada benda unik di wilayahmu yang mampu menarik perhatian mereka, kan? Kalau tidak, petir perak itu tidak akan sering muncul. Bolehkah aku tahu benda apa itu? Xiang Shaoyun adalah orang yang cerdas dan, setelah berpikir sejenak, mampu menemukan alasan mengapa sering terjadi sambaran petir perak. Hantu pemakan menepuk dahinya dan berkata, benar, pasti ada benda unik di sini yang berhubungan dengan petir perak. Tuan Muda, Anda pintar. Pupil mata Raja Serigala itu menyempit saat dia menjawab, tidak, hal seperti itu tidak ada. Berani-beraninya kau berbohong. Jinwo bisa merasakan bahwa Raja Serigala itu berbohong. Dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan aura iblisnya yang tak terbatas kembali bergejolak.
Tekanan dari aura iblis sangat menyiksa Raja Serigala, menyebabkannya cepat menyerah. Ya, kami sebenarnya memiliki batu petir perak di sini, itulah sebabnya kami sering mendapatkan petir perak. Batu petir perak. Itu adalah material elemen petir yang sangat bagus, kata Du Xuanhao, yang selama ini diam. Xiang Shaoyun berseru gembira, sepertinya tidak lama lagi aku akan menjadi raja. Batu petir perak adalah batu yang telah mengalami transformasi besar setelah bermandikan petir perak, memperoleh sifat unik yang membuatnya beresonansi dengan petir perak. Karena itu, tempat-tempat yang memiliki batu ini akan sering menarik sambaran petir perak. Selain menarik sambaran petir perak, batu petir perak juga mengandung sejumlah besar energi petir perak. Bagi seorang kultivator yang berfokus pada kekuatan petir, batu ini sangat membantu. Pada saat yang sama, batu ini juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa benda-benda berelemen petir. Berkat tulang petir ungu, Xiang Shaoyun memiliki kekuatan petir bawaan di dalam dirinya. Karena itu, material berelemen petir sangat membantunya. Di bawah tekanan aura iblis Jinwo, Raja Serigala terpaksa dengan patuh membawa kelompok Xiang Shaoyun ke batu petir perak. Tak lama kemudian, mereka tiba di sarang serigala petir bersayap perak. Di sini, terlihat sebuah batu perak yang berkilau seperti giok. Batu itu berbentuk bulat dengan pancaran keperakan yang berputar-putar di permukaannya yang halus, memancarkan kekuatan petir yang sangat kuat sehingga tidak ada kehidupan dalam radius 100 meter. Bahkan beberapa serigala petir bersayap perak tingkat rendah pun tidak berani mendekati batu itu, dan mereka hanya berani menyerap energi petir dari jauh. Mata Raja Kondor Petir menyala-nyala karena hasrat ketika melihat batu itu. Dia juga mengolah kekuatan petir, dan batu petir perak akan sangat berguna membantunya mencapai level yang lebih tinggi. Seandainya batu petir perak itu ditempatkan di wilayahnya, menciptakan lebih banyak Raja Kondor bukanlah hal yang sulit sama sekali. Sayangnya, itu hanya akan tetap menjadi sebuah harapan. Ini benar-benar batu petir perak. Lumayan bagus, puji Du Xuanhao dan hantu pemakan. Tanpa berkata apa-apa, Xiang Shaoyun mulai melangkah selangkah demi selangkah menuju batu petir perak. Hati-hati, Yang Mulia. Energi petir perak itu cukup kuat, Jinwo mengingatkan. Xiang Shaoyun mengabaikannya dan terus melangkah maju hingga akhirnya memasuki jangkauan batu petir perak. Bes! Seketika itu, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Untungnya, dia sudah siap. Dia langsung mengaktifkan tulang petirnya, membiarkannya menyerap energi petir tak terbatas yang merambat ke seluruh tubuhnya. Meskipun tulang petir itu menyerap energi petir perak, tubuhnya masih berkedut mati rasa. Energi petir itu tidak lebih lemah dari sambaran petir alami. Untungnya, dia hanya menyerap energi petir dari pinggiran jangkauan aktif batu itu. Jika tidak, tubuhnya akan menjadi hitam pekat. Tulang petir itu tampaknya telah berubah menjadi naga ungu yang membuka rahangnya lebar-lebar dan mulai melahap energi petir perak. Bertingkah seperti naga yang kelaparan, ia mengonsumsi energi petir perak dengan cepat, seketika membersihkan sebagian besar energi tersebut dari tubuh Xiang Shaoyun, mengurangi rasa sakitnya. Dengan daya serap yang dahsyat, naga ungu itu mulai menyerap energi petir perak di sekitarnya juga. Seketika, banyak arus listrik perak menyelimuti seluruh tubuh Xiang Shaoyun. Energi petir perak itu sangat dahsyat, menyebabkan tubuh Xiang Shaoyun berkedut sambil meraung kesakitan. Seharusnya orang tahu bahwa Xiang Shaoyun memiliki tubuh yang sangat kuat yang telah selamat dari sambaran petir alami. Tetapi hanya sedikit energi petir perak ini saja sudah cukup untuk menyebabkannya kesakitan seperti itu. Kekuatan energi itu sangat jelas. Namun, karena naga ungu itu berani menarik begitu banyak untaian energi petir perak, itu hanya berarti bahwa ia memiliki kemampuan untuk melahap semuanya. Benar saja, dengan raungan, naga ungu itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semua untaian energi petir perak. Setelah menyerap begitu banyak energi petir perak, tulang petir mulai berubah lagi. Energi petir bergelombang berulang kali di permukaannya saat bercak ungu di tulang belakang Xiang Shaoyun mulai tumbuh kembali. Kali ini, sedikit jejak bercak perak juga terlihat meresap ke dalam tulang ungu tersebut, dan masuknya energi petir perak semakin meningkatkan petir ungu bawaan. Pada saat yang sama, daging Xiang Shaoyun juga mengalami pembersihan, dan meskipun rasa sakit yang hebat menyerangnya, dagingnya menjadi lebih kuat. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi hantu pemangsa tidak tampak khawatir. Dengan senyum tipis, dia berpikir, tulang petir klan Xiang sangat langka. Di masa lalu, Tuan telah mengandalkan tulang ini untuk menjadi penguasa tertinggi dunia. Tuan muda belum cukup kuat, tetapi dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Adapun Jinwo, Raja Serigala Petir bersayap perak, dan Raja Kondor Petir, ketika mereka melihat Xiang Shaoyun berdiri di tengah petir perak dengan selamat, mereka sangat terkejut. Kekuatan petir itu cukup untuk menyulitkan raja manapun. Karena itu,
Sungguh tak terbayangkan bahwa Xiang Shaoyun benar-benar bisa berdiri di sana dengan selamat. Bahkan setelah menyerap energi petir perak dalam jumlah besar, Xiang Shaoyun masih merasakan dahaga yang luar biasa dari tulang petir itu. Karena itu, dia terus melangkah menuju batu petir perak. Saat dia mendekat, kekuatan petir di sekitarnya semakin intensif, dan tulang petirnya tanpa henti menyerap energi tersebut, membuatnya merasakan kegembiraan sekaligus kesakitan. Rasanya luar biasa, seru Xiang Shaoyun dengan gembira. Karena saking gembiranya, ia mulai berlari kencang, dan tak lama kemudian, ia berdiri tepat di depan batu petir perak. Sejumlah besar energi berkumpul di sekeliling tubuhnya. Tulang petir itu masih menyerap energi petir dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak akan mampu menyerap semua energi itu dalam waktu dekat, memaksa Xiang Shaoyun untuk segera mengaktifkan kitab penguasa penakluk surga. Ia mengarahkan energi petir ke bintang pertamanya untuk mulai meningkatkan kekuatannya juga. Bab 359. Xiang Shaoyun sudah berada di puncak alam transformasi. Dengan begitu banyak energi yang mengalir ke tubuhnya, reaksi naluriahnya adalah untuk menerobos saat itu juga, dan dibutuhkan upaya besar baginya untuk menekan keinginannya. Masih belum cukup, gumam Xiang Shaoyun sambil pandangannya tertuju pada batu petir perak. Energi yang terpancar darinya sangat dahsyat dan sebanding dengan kekuatan petir alami. Siapapun yang berani mendekatinya akan langsung terbakar hangus, namun Xiang Shaoyun justru duduk bersila di samping batu itu, tampak seperti hendak mulai berlatih kultivasi. Raja Serigala Petir bersayap perak sangat cemas melihat ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Di sisi lain, Raja Kondor Petir dipenuhi rasa iri. Namun, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan. Baiklah. Kalian boleh pergi. Jangan tinggal di sini dan mengganggu kultivasi yang mulia. Jinwo akhirnya mengusir keduanya. Mereka enggan pergi tetapi tidak punya pilihan lain. Lagi pula, Jinwo adalah Kaisar Iblis. Dia jauh lebih kuat dari mereka, dan jika mereka memprovokasinya, dia bisa dengan mudah mengubah mereka menjadi makanan. Setelah kedua Raja Iblis pergi, Jinwo dan hantu pemakan berjaga di posisi yang berbeda, tidak membiarkan binatang buas mengganggu Xiang Shaoyun. Menjadi raja sama seperti melangkah melewati penghalang alam. Tidak boleh ada kesalahan, atau akan ada konsekuensi yang mengerikan. Sebuah kesalahan dapat menyebabkan sesuatu yang sekecil penurunan kekuatan atau sesuatu yang seburuk kematian seketika akibat ledakan tubuh. Oleh karena itu, sesi kultivasi ini sangat penting, dan mereka tidak boleh ceroboh. Dengan bantuan batu petir perak, Tuan Muda tidak akan kesulitan untuk mencapai terobosan. Setelah terobosan itu, aku akhirnya bisa membawanya untuk merasakan tempat yang benar-benar mengerikan. Di sana, aku juga bisa sepenuhnya mengubah energi astral tubuh ini dan mendorongnya menuju alam fondasi jiwa, gumam hantu pemakan sambil menatap Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi dengan bantuan batu petir perak. Energi yang terkumpul di tubuhnya terus bertambah tanpa henti seiring dengan peningkatan kecepatan penyerapan energi yang tak henti-hentinya, membantunya berkembang dengan pesat. Seiring bertambahnya kekuatannya, ia menekan dan memadatkannya, menstabilkan dan mempertebal fondasinya. Membangun fondasi yang cukup kokoh hanya akan memberinya lebih banyak manfaat ketika tiba saatnya untuk menuai hasil kerja kerasnya. Titik-titik cahaya keperakan tersebar di seluruh tulang petirnya, setiap titik semega bintang. Saat titik-titik itu menyebar, petir ungu bawaannya bertambah kuat. Petir ungu bawaannya saat ini sudah cukup kuat untuk mengancam para ahli alam Sky Soar tingkat 4, atau bahkan tingkat 5. Pada saat yang sama, daging Xiang Shaoyun juga ditempa oleh energi petir perak, menyebabkan tubuhnya berkembang dan tumbuh tanpa henti. Namun, dia menyadari bahwa pertumbuhan ini tidak ada artinya karena tubuhnya masih belum cukup kuat untuk menahan sambaran petir perak. Sesi kultivasi ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Xiang Shaoyun telah menyerap lebih dari setengah energi di dalam batu petir perak, dan pada titik ini, kecepatan tulang petirnya menyerap energi petir mulai melambat. Energi astral di dalam tubuhnya juga telah mencapai titik jenuh, dan tubuhnya hampir tidak menyerap energi lagi. Semua itu hanya membuktikan bahwa energi petir di sini tidak lagi cukup baginya. Dia membutuhkan sumber energi petir yang lebih kuat untuk membantu tulang petirnya tumbuh lebih besar. Haruskah aku menerobos sekarang? Tanya Xiang Shaoyun dalam hati. Dengan akumulasi yang telah ia miliki sejauh ini, ia akan dapat dengan mudah memasuki alam Sky Soar. Namun, Devoringos menyarankan agar ia menyerap petir perak ke dalam dirinya dan membersihkan tulang-tulangnya terlebih dahulu. Dalam jangka panjang, melakukan hal itu akan lebih menguntungkannya. Namun, ia tidak tahu apakah tubuhnya mampu menahan sambaran petir perak. Bagaimana jika sambaran petir itu terlalu kuat baginya? Namun, pikiran itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum ia kembali percaya diri.
Jika ia harus ragu-ragu untuk ujian sekecil ini, bagaimana mungkin ia bisa menjadi kaisar atau penguasa di masa depan? Akhirnya, ia membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya perak, tampak cukup tajam untuk menembus langit di atas mereka. Dia berdiri, berbalik, dan merangkul batu petir perak itu. Kemudian dia sepenuhnya mengaktifkan tulang petirnya dan energi petir di dalam bintang pertamanya. Energi petir yang mengerikan di dalam batu petir perak itu ditarik keluar dengan paksa sebelum bertabrakan dengan tulang petir. Datanglah, kilat perak, raungan Xiang Shaoyun sambil menghadap ke langit. Bersamaan dengan raungan itu, seekor naga ungu melesat keluar dari tubuhnya, menyerbu langsung ke 9 langit di atas, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Gemuruh. Suara gemuruh petir terdengar, diikuti oleh kilat perak yang menyambar dari langit menuju naga ungu Xiang Shaoyun. "Ayo!" telan teriak Xiang Shaoyun dengan tatapan fanatik di matanya sambil mengedarkan kitab penguasa penakluk surga, sepenuhnya melepaskan kekuatan tulang petir dan bintang pertamanya. Ia hendak menelan petir perak itu dengan paksa. Naga ungu itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya seluruhnya, lalu kembali ke Xiang Shaoyun, membawa serta petir perak itu. Energi petir perak itu sangat dahsyat. Begitu memasuki tubuh Xiang Shaoyun, rasa sakit menyerangnya hingga membuatnya merasa seolah tubuhnya akan meledak. Petir alami selalu sangat merusak, dan petir perak adalah petir bermutasi unik yang jauh lebih kuat daripada petir biasa. Kekuatan petir perak sekitar 10 kali lipat energi petir di dalam batu petir perak, atau bahkan lebih. Meskipun tubuh Xiang Shaoyun telah ditempa oleh energi petir perak, dia masih merasa tubuhnya akan terkoyak. Dia hampir kehilangan kesadaran saat itu juga. Sasaran utama serangan petir perak adalah tulang petirnya, yang saat ini berada di ambang kehancuran. Retakan. Xiang Shaoyun merasa tulang punggungnya akan hancur berkeping-keping. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia roboh dalam genangan darahnya sendiri. Saat hendak bergegas ke sisinya, Du Xuanhao dan Jin Wo sama-sama berteriak panik, "Tuan Muda Xiang yang mulia. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Awasi saja dalam diam," kata hantu pemangsa. "Apakah dia benar-benar akan baik-baik saja?" tanya Du Xuanhao dengan cemas. "Aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Tuan Muda," kata hantu pemakan. Beberapa kilat perak kemudian melesat turun dari langit. Setiap kilat sangat dahsyat, dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh area tersebut hingga menjadi reruntuhan. "Sial! Terlalu banyak dari mereka," teriak hantu pemangsa dengan panik. Gemuruh! Gemuruh! Untungnya, tidak semua sambaran petir itu menargetkan Xiang Shaoyun. Beberapa di antaranya juga menargetkan batu petir perak di sisi Xiang Shaoyun. Bahkan para ahli alam langit tingkat akhir pun akan kesulitan bertahan dari bombardir sambaran petir perak seperti itu. Dengan kondisi Xiang Shaoyun saat ini, sepertinya dia tidak akan selamat. Meskipun begitu, saat kilat perak menghujani, naga ungu itu meraung dengan tegas dan terus menelan energi petir dengan gigih, menunjukkan keengganan yang kuat untuk jatuh. Bab 360. Naga ungu adalah wujud yang diambil oleh petir ungu bawaan di dalam tulang petir Xiang Shaoyun. Selama ini, naga ungu tersebut tinggal di dalam tulang petir, terus-menerus melahap energi petir untuk mengembangkan petir ungu bawaan tersebut. Saat ini, seluruh tulang belakang Xiang Shaoyun telah retak. Itu adalah cedera yang cukup serius untuk melumpuhkan siapapun. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuhnya, orang itu akan dapat melihat petir ungu bawaan yang bergejolak hebat di dalam tulang belakangnya yang patah, terus-menerus menyambung kembali retakan, bekerja seperti kekuatan penyembuhan alih-alih energi petir yang merusak. Hal itu sangat mencengangkan, sesuatu yang tak seorang pun duga. Xiang Shaoyun bukan satu-satunya orang yang mengalami transformasi. Batu petir perak di sampingnya tampaknya juga berubah, terlihat seperti ada beberapa retakan yang muncul di permukaannya yang mengkilap. Kilat perak menyambar tanpa henti. Di sampingnya, Du Xuanhao dan Jin Wo semakin khawatir, tetapi hantu pemakan tetap bersikeras bahwa Xiang Shaoyun akan baik-baik saja. Jika Jin Wo setia kepada Xiang Shaoyun seperti kesetiaannya kepada si kecil putih, dia pasti sudah menerobos ke tengah sambaran petir. Akhirnya, setelah 6 sambaran petir berturut-turut, langit menjadi tenang. Naga ungu itu telah hancur total akibat bombardir. Tidak ada kilat perak baru yang muncul, tetapi area seluas 100 meter di sekitar Xiang Shaoyun dipenuhi energi kilat perak, menjadi zona terlarang yang tidak dapat didekati oleh orang biasa. Adapun Xiang Shaoyun sendiri, ia tampak hampir tak bernyawa. Lapisan energi petir perak menyelimuti tubuhnya, dan tak sehelai pun pakaiannya tersisa saat ia terbaring telanjang. Auranya lemah, namun tak dapat disangkal bahwa ia masih hidup. Hantu pemangsa, Du Xuanhao, dan Jin Wo merasa lega karena Xiang Shaoyun masih hidup. Namun, tak seorang pun dari mereka menghampirinya untuk membantunya.
Mereka semua menunggu untuk menyaksikan sebuah keajaiban. Dan memang, sebuah keajaiban terjadi di depan mata mereka. Tiba-tiba, energi ungu keluar dari tubuh Xiang Shaoyun, berkumpul sebelum mengambil bentuk seekor naga ungu kecil. Naga ungu itu kemudian mulai melahap energi petir perak di sekitarnya, perlahan-lahan tumbuh semakin besar. Pada saat yang sama, sosok lain tampaknya juga muncul. Sosok ini bersaing dengan naga ungu dan juga menyerap energi petir perak di area tersebut. Dibandingkan dengan naga ungu, sosok ini tampak sangat lincah. Namun penampilannya tidak jelas karena terlihat seperti naga dan ular sekaligus. Saat menelan energi petir perak, ia bahkan mencoba menelan naga ungu juga. Betapa rakusnya anak kecil ini. Naga ungu itu mampu merasakan aura yang mirip dengan auranya sendiri yang berasal dari sosok tak dikenal tersebut, yang memprovokasinya untuk menyerang. Maka, pertempuran pun meletus di antara keduanya. Pertempuran itu tidak berlangsung lama karena naga ungu terus bertambah kuat. Perlahan, makhluk kecil itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia tak lagi berani bertarung, dan bersembunyi di dalam batu petir perak di sampingnya. Kini, naga ungu itu menjadi penguasa wilayah tersebut. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan terus melahap energi petir perak. Energi petir perak di dalam Xiang Shaoyun tumbuh, dan di bawah nutrisi energi petir yang terus-menerus, tulang-tulangnya yang patah mulai menyambung kembali. Akhirnya, seluruh tulang punggungnya sembuh, berubah menjadi tulang punggung berwarna ungu dan perak. Tampak jelas bahwa setelah kehancuran dan pembangunan kembali, Xiang Shaoyun kini memiliki tulang petir yang sempurna, dan petir ungu bawaannya kini bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dengan pulihnya tulang petir, vitalitas Xiang Shaoyun mulai melonjak saat ia perlahan sadar kembali. Dan ketika ia merasakan energi petir perak yang tak terbatas di sekitarnya, ia kembali menggunakan kitab penguasa penakluk surga, menarik semua energi itu ke dalam bintangnya. Namun, jumlah energi di sekitarnya terlalu besar untuk dicerna oleh bintangnya sendiri, jadi dia bertindak seperti yang dilakukannya di masa lalu dan berbagi sebagian energi tersebut dengan lautan kosmos astral dan pedang pembunuh langit penguasa. Sekali lagi, lautan kosmos astral meluas. Adapun pedang pembunuh langit penguasa, pedang itu menjalani proses penempaan lain, semakin mendekati pemulihan penuh. Xiang Shaoyun dapat merasakan dirinya tumbuh dalam segala aspek, merasa seolah-olah dia tidak lagi dapat menyerap energi tambahan jika dia terus menekan dan menghambat fondasinya. Dalam situasi ini, dia memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mulai menarik energi yang tersisa ke bintang-bintangnya yang lain. Yang kedua adalah menerobos, memperluas bintangnya dalam proses tersebut sehingga dia dapat menyerap lebih banyak energi. Pilihan pertama akan berguna bagi kultivator lain, tetapi tidak bagi Xiang Shaoyun. Dia akan mengolah 9 kekuatan berbeda, dan dia tidak mampu menyimpan terlalu banyak energi petir di bintang-bintangnya yang lain, yang akan membuatnya tidak mungkin menyimpan jenis energi lain di bintang-bintang tersebut di masa depan. Bahkan jika dia bisa, energinya akan encer dan tidak lagi murni. Kapan aku harus menembus batas, raungan Xiang Shaoyun sambil berdiri dan menghadap langit. Dia meledakkan seluruh kekuatannya, melepaskan energi astral dan kekuatan jiwanya, menyerbu ke arah bintang-bintang di langit di atas. Naga ungu yang terbentuk dari bintang pertamanya dan tulang petir memimpin, diikuti oleh seekor harimau putih yang melesat keluar dari bintang keduanya dan sebuah gunung berapi yang meletus dari bintang ketiganya. 6 bintang lainnya juga bersinar terang. Meskipun ke-6 bintang itu tidak semegah 3 bintang pertama, mereka tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu ketiga bintang pertama saat mereka melesat ke langit. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun menyesuaikan kekuatan jiwanya, yang telah lama melampaui tingkat raja biasa. Domain jiwa neter semakin meningkatkan kekuatan jiwanya yang melonjak keluar dari tubuhnya saat meluncur ke langit di atas bersamaan dengan kekuatan bintang-bintang. Dia bisa merasakan jiwanya melayang di langit. Itu adalah sensasi yang luar biasa menakjubkan. Beginilah rasanya berada di alam langit melayang. Meskipun aku sudah bisa terbang jauh sebelum ini, terbang sebagai kultivator alam langit melayang terasa sangat berbeda dibandingkan terbang dengan sayap harimau putih, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Tepat ketika ia hendak mencapai bintang-bintang di langit, tiba-tiba terjadi perubahan. Hembusan angin abu-abu menerpa dirinya dari arah tertentu. Angin itu tampak sepenuhnya normal, namun membawa serta kekuatan korosif yang mencengangkan. Xiang Shaoyun seketika merasakan ancaman yang sangat kuat saat kekuatan jiwanya mulai melemah, memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Ini baru permulaan. Jika dia menunggu sampai seluruh hembusan angin berlalu, bukankah kekuatan jiwanya akan benar-benar hancur saat itu? Dengan pemikiran itu, dia meningkatkan kecepatan terbangnya, mencoba menjauh dari angin yang korosif. Namun, angin itu seperti belalang yang terus mengejar kekuatan jiwanya, sepertinya tidak akan berhenti sebelum benar-benar melahap jiwanya. Sial! Itu angin pengikis yang jahat. Tuan Muda Siang benar-benar menarik malapetaka ini.
Segalanya akan menjadi rumit, seru Du Xuanhao dengan panik. Hantu pemangsa juga memiliki ekspresi yang mengerikan. Dalam hati, dia menghibur dirinya sendiri, Tuan Muda pasti bisa selamat dari ini. Angin pengikis yang menyeramkan adalah variasi energi angin yang sangat langka dan sangat berbahaya bagi jiwa. Serangannya tidak bisa dianggap enteng. Jiwa seseorang bisa layu akibat serangan itu, dan seseorang bahkan bisa langsung mati karena kelelahan jiwa yang total. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.